Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Samuel. Pada sesi kali ini kita akan membahas manajemen IoT menggunakan AWS atau Amazon Web Service. Nah, fokus dari materi yang akan dibahas ini yaitu AWS IoT, Device Management, Monitoring, and Analysis. Yang pertama yaitu AWS IoT Core. IoT Core ini adalah sebuah service yang ditawarkan oleh AWS untuk memanage IoT atau sistem-sistem IoT yang dimiliki oleh penggunanya. IoT itu tuh menjamin komunikasi yang aman dan reliable antara perangkat IoT-nya dan cloud. Nah, di dalam service IoT Core tersebut terdapat juga device management. Nah, gunanya device management ini untuk memanage perangkat IoT yang jumlahnya itu banyak. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman itu masih implementasi skala kecil sih nggak terlalu masalah ya kalau di lokal. Tapi bayangkan misalnya sebuah perusahaan, saya kasih contoh perusahaan taksi misalnya. Dia mau manage banyak sekali armada taksinya itu. Kalau dipakai solusi yang standar, solusi lokal, mungkin servernya nggak akan kuat misalnya gitu. Atau memanajemennya itu lebih ribet. Namun dengan fungsi-fungsi yang diberikan atau service yang diberikan oleh device manajemennya AWS ini, user itu bisa manage perangkat-perangkat IoT-nya itu secara remote, jadi dari jarak jauh aja, ya sepanjang penggunaan perangkat itu gitu ya, jadi mudah. Nah, gimana sih salah satu cara kerjanya gitu ya? Misal untuk analisa data, ada toolsnya di service-nya IoT Core itu. Jadi bisa langsung analisa dan generate report-nya lah gitu dari data-data yang diberikan oleh perangkat IoT-nya. Nah, untuk otomasi, IoT Core ini juga memberikan rules lah gitu, yang nanti akan dikirim kepada perangkat-perangkatnya dari jarak jauh, sehingga sebuah action itu dapat ditangani ketika terjadi suatu kejadian lah gitu. Contohnya misalnya tadi yang di armada taksi itu ya. Misalnya mobilnya mogok gitu. Dan misalnya drivernya itu nggak bisa langsung hubungin gitu ya. Atau bahkan tanpa dihubungin, adminnya itu bisa tahu gitu. Oh, mobil ini mogok di situ gitu. Lokasinya di mana langsung dikirim gitu secara otomatis. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, lalu gimana misalnya internet itu kan nggak stabil ya. Misalnya di suatu daerah internet itu lagi jelek atau misalnya armada tersebut nggak bisa dijangkau lah gitu. Nah, AWS juga memberikan sebuah layanan lah gitu, namanya Device Shadow. Nah, untuk gampang sih contohnya, misalnya di suatu daerah lagi susah sinyal lah gitu, sehingga mobil dari armada taksi tersebut nggak dapat internet gitu. Lalu gimana nih caranya? Kan datanya berarti nggak kirim selama dia offline itu gitu. Nah, device shadow ini memastikan gitu ya, walaupun device-nya itu lagi offline, data dapat tersimpan dan misalnya dari server mau kasih sebuah kontrol gitu ya, mau ngasih sebuah action kepada device-nya itu, di saat device itu online, kan pasti akan online ya, suatu saat akan online walaupun cuma sebentar, itu langsung akan terkirim. Jadi walaupun koneksi lagi nggak bagus, device shadow ini menjamin kalau misalnya perangkat-perangkat IoT-nya itu dapat tetap bekerja lah gitu. Nah, servisnya IoT Core-nya AWS ini juga memberikan layanan untuk monitoring dan analisis lewat dashboard seperti yang ada di gambar ini. Ini dapat digunakan untuk banyak hal sih, untuk biasanya decision making misalnya gitu, atau misalnya tapi umumnya itu sih untuk decision making. Jadi misalnya dia bisa tahu nih, oh hari ini berapa banyak armada yang jalan, kebanyakan di daerah mana, rata-ratanya mereka jalan berapa kilometer, itu contoh-contoh aja sih. Jadi bisa dapat insight lah gitu, insight lebih dari sistem IoT-nya itu. Untuk kesimpulannya, AWS ini bisa membantu dari server side of things gitu. Jadi hal-hal yang ribet itu sebenarnya banyak juga di daerah servernya. Dengan menggunakan servisnya AWS ini,
kalian misalnya sebagai pengguna bisa lebih fokus terhadap inovasi IoT-nya dibandingkan mikirin aduh servernya gimana ya gitu. Jadi kalian bisa pikirin solusi IoT-nya aja dan AWS akan menghandle lah gitu infrastrukturnya. Sekian pemaparan materi embedded system. Kita sudah sampai di sesi terakhir. Semoga pembelajaran dari sesi 1 sampai terakhir ini berguna bagi teman-teman. Selamat belajar.